Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Anbar Wahyuni Tias dengan NPM 1875528 dari Akuntansi Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan dari BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktif. BLU diatur dalam PP nomor 23 tahun 2005 yang diubah dengan PP nomor 74 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Karakteristik dari BLU adalah pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN atau APBD. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk, memberikan jasa layanan kepada masyarakat atau pihak ketiga, mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya, mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah, dan laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh audit eksternal. Nah, laporan keuangan BLU di mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 melakukan pengumpulan, pencatatan, dan pengihtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan. Lalu ada tujuan laporan keuangan BLU secara umum dan secara spesifik. Nah, secara umumnya itu dia menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nah, secara spesifik tujuannya itu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Contoh instansinya itu umumnya itu adalah rumah sakit dan perguruan tinggi negeri. Nah, komponen laporan keuangan itu dia ada 7. Ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu di laporan keuangan dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 digunakan dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan konsolidasian tingkat eselon 1 dan sebagaimana lampiran laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangannya berada di pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. Lalu ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran itu menyajikan paling kurangnya itu mencakup pos-pos pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA. Nah, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini dia menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dia membandingkan dengan tahun sebelumnya intinya. Nah, dia menyajikan secara komparatif periode sebelumnya itu dengan saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Lalu ada neraca. Neraca itu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, dana kas BLU yang bukan milik BLU itu diakui sebagai kas dan setara kas.
Lalu ada laporan operasional. Nah, laporan operasional ini dia menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. BLU menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, seperti pendapatan dari alokasi APBN atau APBD, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk cash, barang atau jasa, dan pendapatan LU lainnya. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu dia menyajikan mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas itu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dia menyajikan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Dia menyajikan paling kurang menyajikan pos seperti ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Nah, misalnya itu gimana sih kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, dan terakhir ekuitas akhir. Lalu ada penggabungan laporan keuangan badan layanan umum ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Laporan lisensi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Nah, dalam rangka pengkonsolidasian laporan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan dalam satu entitas pemerintah, kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan. Ya, sekian penjelasan saya tentang pelaporan keuangan dari BLU. Terima kasih.